Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes seperti puskesmas, klinik atau rumah sakit melibatkan sejumlah indikator kunci. Berikut beberapa aspek yang sebaiknya diterapkan. Yang pertama, integrasi data. Sistem harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai departemen atau unit pelayanan di Fasienkes. Ini membantu menyediakan gambaran lengkap tentang pasien dan pengelolaan kesehatan. Yang kedua, keamanan data. Data pasien harus dijaga dengan ketat untuk mencegah akses yang tidak sah. Penggunaan protokol keamanan data yang kuat seperti enkripsi adalah penting. Yang ketiga, rekam medis elektronik. Penggunaan rekam medis elektronik membantu dalam pencatatan dan manajemen data pasien, serta memfasilitasi akses seperti riwayat medis pasien. Yang keempat, sistem manajemen stok. Fasilitas kesehatan harus memiliki sistem untuk mengelola persediaan obat dan peralatan medis agar tidak kekurangan atau kelebihan stok. Yang kelima, pemantauan kinerja. Indikator kinerja seperti waktu tunggu pasien, efisiensi layanan, dan kepuasan pasien harus dimonitor secara rutin. Yang keenam, pendukung keputusan. Sistem sebaiknya menyediakan alat bantu pengambilan keputusan bagi para profesional kesehatan. Yang ketujuh, pelaporan dan analisis data. Kemampuan untuk membuat laporan dan menganalisis data secara berkala membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan, pelatihan dan kesadaran pengguna. Tenaga medis dan staf administrasi harus mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan sistem ini dengan efektif. Yang kesembilan, responsif terhadap pasien. Sistem harus mendukung komunikasi dengan pasien, seperti mengirimkan peringatan janji temu dan hasil pemeriksaan melalui pesan teks atau email. Dan yang terakhir, keberlanjutan dan pemeliharaan. Perawatan berkala sistem informasi kesehatan sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional. Tanggung jawab pengelola fasilitas kesehatan sangat penting dalam memastikan operasional yang baik dan pelayanan yang aman dan berkualitas. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama yang harus diemban oleh pengelola fasilitas kesehatan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Pengelola harus memastikan bahwa staf medis dan administratif tersedia, berkualitas, dan terlatih dengan baik. Mereka juga harus memastikan pemenuhan standar etika dan praktik medis. Yang kedua, manajemen keuangan. Pengelola harus mengelola anggaran dengan baik, memastikan keuangan fasilitas kesehatan sehat, dan memberikan transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk pembayaran staf dan pengadaan peralatan medis. Yang ketiga, manajemen pelayanan pasien. Ini termasuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan etika medis. Pengelola juga bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan pelayanan kesehatan. Yang keempat, kepatuhan peraturan. Pengelola harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang ditentukan oleh lembaga akreditasi. Yang kelima, keamanan pasien dan privasi data. Ini mencakup menjaga privasi pasien, keamanan data medis, dan memastikan bahwa fasilitas kesehatan bebas dari risiko yang dapat membahayakan pasien. Yang keenam, manajemen infrastruktur. Pengelola harus merawat dan memelihara infrastruktur fisik fasilitas kesehatan, termasuk peralatan medis, agar tetap beroperasi dengan baik. Yang ketujuh, pengembangan kualitas. Pengelola harus terus meningkatkan kualitas layanan melalui pengukuran kinerja, pelatihan staf, dan implementasi perubahan yang diperlukan. Yang kedelapan, manajemen krisis dan bencana. Pengelola harus memiliki rencana dan prosedur darurat untuk menghadapi situasi krisis atau bencana dan memastikan keselamatan pasien dan staf. Yang kesembilan, komunikasi dan hubungan masyarakat. Berkomunikasi dengan baik dengan pasien, keluarga pasien, dan masyarakat umum adalah tanggung jawab penting, terutama dalam hal memberikan informasi
informasi yang jelas dan jujur tentang pelayanan kesehatan. Yang ke-10, perencanaan strategis. Merumuskan rencana strategis jangka panjang dan jangka pendek untuk mengarahkan pengembangan dan pertumbuhan fasilitas kesehatan. Yang terakhir, pemantauan hukum. Memastikan bahwa semua kegiatan fasilitas kesehatan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab pengelola fasilitas kesehatan memainkan peran kunci dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi pasien, serta menjaga keberlanjutan operasional fasilitas tersebut. Seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan atau SIK di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fashiankes. Dalam peran ini, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat membantu dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi kesehatan di berbagai tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Berikut adalah beberapa cara di mana latar belakang dalam kesehatan masyarakat dapat bermanfaat. Yang pertama, pemahaman tentang kesehatan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu kesehatan masyarakat, epidemiologi, dan statistik kesehatan yang penting dalam mengelola data dan informasi kesehatan. Yang kedua, manajemen data kesehatan. Mereka memiliki pengetahuan tentang pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan yang relevan dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan. Yang ketiga, pemahaman tentang peraturan dan etika. Latar belakang kesehatan masyarakat membantu dalam memahami kebijakan kesehatan, peraturan, dan etika yang relevan dalam pengelolaan data kesehatan dan privasi pasien. Yang keempat, komunikasi dan kerjasama. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga medis, staf administratif, dan pihak berwenang, adalah keterampilan yang penting dalam peran pengelola SIK. Yang kelima, pengembangan dan implementasi program. Sarjana kesehatan masyarakat dapat membantu dalam mengembangkan program-program kesehatan berdasarkan data yang dihasilkan dari SIK, serta melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam praktek kesehatan. Yang keenam, pemahaman teknologi. Dengan pelatihan tambahan atau pengalaman dalam teknologi informasi kesehatan, mereka dapat menjadi ahli dalam pengelolaan perangkat lunak SIK. Perlu diingat bahwa keberhasilan dalam peran mengelola SIK juga tergantung pada pengetahuan teknis tentang sistem informasi kesehatan dan teknologi terkait. Oleh karena itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat mungkin perlu memperoleh keterampilan teknis tambahan atau bekerja sama dengan profesional IT dalam pengelolaan SIK.